Nah, oke teman-teman, di sini ada permasalahan motor yang kekurangan oli dan saya akan menjelaskannya ya. Gimana sih motor kok bisa kekurangan oli? Oke, di sini akan saya jelaskan ya. Dan sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten dalam sebuah otomotif ya, intinya gitu. Oke, langsung aja di sini saya akan menjelaskannya ya. Nah, di sini tuh si piston udah baret-baret ya, karena dia itu kering. Dia itu nggak ada aliran oli yang masuk ke piston ya, ke lubang apa? Ke pen piston ini dan masuk ke lubang-lubang ini kan ada lubang oli nih di sini nih. Di dalam sini ada lubang oli ya. Nah, di lubang sini ini nggak kelihatan ya. Nah, intinya ada lubang oli, dia dilumasin, si pen piston ini dilumasin, si oli masuk ke sini dan ngelumasin pen piston ya, pen piston yang di stang ini. Nah, ini kan ada lubang ya, teman-teman. Ini untuk aliran oli ya, aliran oli. Dan di sini juga ada lubang ya. Ini lubang oli ini. Ini lubang oli ya, teman-teman. Ini lubang oli untuk mentransfer oli ke dalam blockhead. Nah, ini dia ada blockheadnya. Nah, ini blockheadnya ya, teman-teman. Nah, si oli itu keluar dari sini. Nah, makanya kalau misalkan kita udah turun mesin motor ataupun misalkan ngecek olinya, oli pompa olinya, kita coba selah-selah aja dulu, di selah-selah. Nah, kalau misalkan olinya ini keluar dari sini, dari lubang ini ya, teman-teman, dari lubang ini dia keluar olinya, berarti pompa oli masih bagus ya, teman-teman. Jadi akibat motor nyeket itu nggak bisa diselah, nggak bisa di starter, diselah pun macet. Jadi bukan karena ibaratnya cuman kehabisan oli doang, enggak. Meskipun ada olinya, kalau misalkan pompa oli macet, dia nggak berfungsi, nah otomatis si oli itu nggak keluar dari lubang oli ini ya, teman-teman, dari lubang olinya. Nah, otomatis dia nggak bakalan bisa keluar dari kesini. Entah itu mampet, entah itu pompa oli udah nggak berfungsi ya, teman-teman cek aja ya kalau misalkan ada kendala seperti ini gitu. Dan biasanya itu keseringan itu si pompa oli itu mampet ya, jadi dia itu lubangnya itu ada yang mampet. Nah, teman-teman bisa semprot, kalau nggak disemprot carbo cleaner dulu dan disemprot angin ya, teman-teman. Intinya sirkulasi oli, lubang oli itu harus benar-benar lancar ya, teman-teman. Jadi kita bisa ngeceknya itu dengan disela-sela, motor disela-sela, ntar dia keluar, si olinya itu keluar langsung. Nah, kalau misalkan blok terpasang, dia keluar dari sini, teman-teman, karena si oli itu keluar dari sini untuk melumasi si pelatuk sama si noken as ini, teman-teman ya. Kalau misalkan dia nggak dilumasi dengan oli, nah sering sekali ya, teman-teman, mendengarkan bunyi di motor yang kelasrak kasar lah intinya gitu. Nah, karena dia kekurangan oli, jadi kekurangan pelumas di noken as itu, makanya sering noken as langsung kemakan dan si pelatuknya juga kemakan karena gara-gara kekurangan oli ya, teman-teman. Jadi olinya itu nggak masuk ke dalam blockhead, dalam lubang blockhead, jadi dia nggak mengalir secara normal lah intinya gitu ya, teman-teman. Nah, di motor ini tuh dia udah nyeket. Jadi tadi pas saya bongkar pistonnya aja udah benar-benar macetnya itu, aduh minta ampun. Nah, untungnya itu bisa saya akalin ya, teman-teman. Nah, saya akalin, ntar saya taruh dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa nemuin motor yang kayak gini, motor yang nyeket gitu ya, nggak bisa diselah, otomatis dia itu macet, si piston itu macet
sama bloknya, jadi dia macet, nggak mau dilepas. Nah, cara melepasnya ya tentunya dengan paksaan ya, cuman paksaan juga jangan terlalu maksa ya. Nah, kita copot gimana caranya, terus kan ini ketinggalan di stang ya, ketinggalan di stang. Nah, biasanya ininya juga macet, si pennya itu macet di stang. Nah, kita cara mengakelinya kita pakai baut 12. Teman-teman bisa cari baut 12 yang panjang gitu kan, ntar dikasih klaher ataupun apa itu, ntar kita tonjok dari sini, set, dibaut, lalu dia ntar keluar sendiri ya teman-teman, dia keluar sendiri ya. Intinya kita harus berjuang lah. Kalau motor-motor kayak gini tuh udah macet, emang agak lumayan susah, terus butuh kesabaran ya teman-teman. Ya, udah disemprot pakai carbo cleaner, dikasih oli juga tetap biasanya macet, tapi insya Allah kalau kita sabar ntar juga lepas. Dan ini juga tadi saya macet luar biasa ya teman-teman, cuman saya sabarin, bisa dicopot nih, tuh bisa lihat sendiri ya teman-teman, si pennya aja udah kayak gini tuh. Nah, dia udah ada bekasnya tuh, karena dia macet, jadi dia nyatu sama si setang itu ya. Jadi di sini tuh oli itu penting ya teman-teman, oli itu penting khususnya buat pengendara motor ya, yang sering motornya aktif gitu ya. Oli itu penting lah intinya gitu kan. Jadi tergantung si pemakaian dia dan jarak tempuh dia berapa kilo ya teman-teman. Jadi harus sering-sering diganti lah, tapi jangan terlalu sering. Nah, bila perlu ya 1000 normalnya itu mungkin 1500 rpm ya teman-teman, jadi diganti. Terkadang kan orang itu nggak terlalu nggak terlalu tergantung rpm ya. Jadi nggak, kadang-kadang kita bisa ngerasain gimana masih enak atau enggaknya si oli itu, bisa kita rasain dari suara motor, dari gentakannya juga bisa lah, intinya bisa dirasain gitu. Kalau misalkan serasa udah nggak enak gitu, ngegerangsang, ya udah ganti aja kayak gitu ya. Ya udah gitu aja ya teman-teman, tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.